Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentang penerapan hukum Newton. Nah, yang pertama yaitu gerak benda pada bidang datar. Oke, di sini ada sebuah benda di atas permukaan yang ditarik dengan gaya sebesar F. Nah, kita akan tinjau benda ini dari sumbu X dan sumbu Y-nya, atau kita buat diagram gayanya terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama ini kita akan tinjau gayanya pada sumbu Y. Oke, di sumbu Y itu selalu ada gaya ke atas itu gaya normal dan ke bawah itu gaya berat. Nah, karena untuk di sumbu Y ini tidak bergerak ke atas ke bawah kan, nah berarti sigma F-nya sama dengan 0, atau di sini sigma Fy-nya sama dengan 0. Oke, kita buat diagram gayanya. Kita buat garis ke atas untuk gaya normalnya. Nah, gaya normal itu diambil dari permukaan ke atas gitu ya. Nah, oke, di atas itu gaya normal, di bawah gaya berat. Gaya berat itu diambil dari titik tengah benda ya. Itu. Kemudian ada gaya gesek. Jika permukaannya kasar, di situ ada gaya gesek kinetis kalau bendanya bergerak gitu. Kemudian kita jabarkan tadi di sumbu Y itu ada gaya apa saja. Ada gaya normal, dan berlawanan arah dengan gaya berat, berarti min W atau N sama dengan W gitu. Nah, ini ya, N sama dengan W, atau kita bisa tulis juga W-nya itu kan sama dengan M dikali G atau massa dikali percepatan gravitasi. Berarti N sama dengan M dikali G gitu. Bisa difahami? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita tinjau gaya-gaya pada sumbu X. Oke, nah karena tadi bendanya bergerak, berarti ada percepatan. Nah, di sini berarti berlaku hukum 2 Newton atau sigma Fx sama dengan M dikali A. Gitu. Nah, sigma Fx-nya di sini ada apa aja? Ada gaya tarik, berarti F ya. Oke, F berlawanan dengan gaya gesek, berarti F min gaya gesek kinetisnya gitu, karena bendanya bergerak. Sama dengan M dikali A. Nah, karena kita tahu rumus FK itu adalah mu K dikali N, atau N-nya itu bisa diganti dengan Mg, maka kita bisa tulis F min mu K dikali N sama dengan M dikali A gitu. Atau F min mu K dikali Mg sama dengan Ma gitu ya. Itu gaya pada sumbu X-nya. Nah, sekarang bagaimana jika ada soal benda yang bertumpuk pada bidang datar? Nah, seperti gambar tersebut ya. Nah, itu ada benda A yang diikat dengan tali C. Oke, kemudian benda B diberi gaya sebesar F. Nah, di sini tidak ada percepatan ya, tidak ada pergerakan yang terjadi gitu. Maka di sini gaya yang diperlukan atau gaya minimal yang diperlukan untuk benda dapat bergerak adalah, nah di sini berapa gitu. Oke, nih si B ini memiliki berat 500 Newton. Oke, kita buat diagram gayanya. Nah, di sini ada gaya gesek antara A dan B. Kemudian ada gaya gesek antara B dengan lantai, benda B dengan lantai, atau kita tulis FBL ya. Nah, kemudian ada gaya normal tentunya ya, dari permukaan bawah B ke atas itu NBL kita tulis, dan NAB dari permukaan B ya itu ke atas itu NAB. Oke, kemudian kita buat di situ ada gaya berat ke bawah. Nah, gaya berat sebesar WAB kita tulis, kemudian di sini ada W
BL ya. Atau sebenarnya kita tulis WA dan WB saja gitu ya, cukup. Selanjutnya kita dapat menentukan gaya minimum yang diperlukan benda untuk bisa bergerak gitu. Oke, di sini berlaku hukum 1 Newton ya, karena bendanya belum bergerak kan. Berarti sigma F sama dengan 0. Kemudian di sigma Fx ini ada gaya apa saja? Gaya F dikurangi karena berlawanan ya dengan F geseknya atau gaya geseknya, dikurangi FAB min FBL sama dengan 0. Oke, kita cari terlebih dahulu FAB-nya. Gaya gesek itu adalah koefisien gesek atau mu A di mu AB ya, di sini berarti dikali NA gitu. Nah, mu AB-nya ini adalah 0,2 dan NAB-nya ini adalah 100 Newton. Itu sama dengan M kali MA dikali G ya. Berarti kita bisa tulis FAB sama dengan mu AB-nya 0,2 dikali 100 Newton, berarti sama dengan 20 Newton. Nah, itu adalah gaya gesek AB. Kemudian kita buat gaya gesek FBL-nya. Nah, FBL-nya ini mu BL dikali NB. Oke, mu BL-nya itu adalah 0,5 dikali NB-nya itu 500 Newton. Berarti hasilnya adalah 300 Newton. Itu untuk FBL. Kemudian kita substitusikan sehingga bisa kita tulis F sama dengan 20 Newton atau FAB kita pindahkan terlebih dahulu ditambah FBL sama dengan 20 Newton ditambah 300 Newton, berarti F-nya atau gaya minimum agar benda bergerak adalah 320 Newton gitu ya. Bisa ya. Selanjutnya penerapan hukum Newton yang kedua yaitu gerak benda pada bidang miring. Nah, di sini terdapat benda pada bidang miring yang ditarik ke atas sejajar dengan bidang miring dengan gaya sebesar F. Oke, kita buat ya. Ke atas sejajar dengan bidang miring sebesar F. Nah, diketahui bendanya ini adalah sebesar 8 kg gitu. Massa benda di sini adalah 8 kg. Kemudian diketahui juga koefisien gesek statis mu S-nya 0,5. Nah, berarti di sini kalau gaya gesek statis berarti bendanya dari keadaan diam menuju bergerak. Kemudian tetanya itu 45 derajat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gaya ke atas yang agar balok tepat akan bergerak ke atas gitu. Itu gayanya berapa gitu. Berarti gaya minimum ya. Nah, kita buatkan diagram gayanya. Nah, proyeksikan gaya beratnya ke bawah dan gaya tarik pada bidang miring yaitu sebesar F. Kemudian gaya ke atas itu adalah gaya normal dan berlawanan arah dengan W cos theta. Kemudian kita proyeksikan dari W itu ke sumbu X-nya yaitu W sin theta. Nah, di situ itu W sin theta. Karena letak sudutnya dekat sumbu Y ya, masih ingat ya, di video sebelumnya sudah dijelaskan mengapa sudutnya menjadi di situ. Oke. Selanjutnya ada gaya gesek yang berlawanan arah dengan gaya tariknya gitu. Jadi di sini ada gaya gesek statis sehingga kita bisa cari gaya minimum untuk dapat menarik benda ke atas gitu ya. Nah, di sini berarti kita jabarkan dari gaya-gaya yang terdapat pada sumbu X ya, karena F minimum ini ada pada di sumbu X. Oke, berarti sigma Fx-nya karena belum bergerak ya, berarti sama dengan 0. Berlaku hukum 1 Newton. Oke, tadi di sigma Fx-nya ada apa aja?
Ada gaya-gaya apa saja yang berlaku? Nah, kita tulis ada gaya minimum berlawanan dengan W sin theta, kemudian berlawanan dengan gaya geseknya, Fs sama dengan 0. Oke, sekarang bisa kita pindah, berarti F min-nya sama dengan, kita pindah ruas, F min-nya sama dengan W sin theta ditambah Fs. Oke, W-nya itu sama dengan M dikali G ya. Nah, berarti di sini Mg sin theta ditambah Fs-nya itu adalah mu S dikali gaya normal ya. Mu S-nya 0,5. Oke, kita tulis dulu mu S dikali N. Nah, gaya normalnya itu sama dengan, nah lihat gaya normal di situ berlawanan dengan W cos theta. Berarti gaya normalnya sama dengan W cos theta, sehingga bisa kita tulis Mg sin theta ditambah mu S dikali Mg cos theta gitu. Sekarang kita masukkan angkanya atau nilainya, berarti masanya tadi 8 kg, berarti 8 dikali 10 dikali sin 45 derajat ditambah mu S-nya berapa tadi? 0,5 dikali 8, oke, dikali 10 dikali cos theta, cos 45 derajat. Oke, berarti di sini 80 dikali sin 45 setengah akar 2. Oke, ditambah 4, 0,5 kali 8, 4 dikali 10, 40. Oke, 40 dikali cos 45 sama ya setengah akar 2. Setengah akar 2. Oke, kita bisa selesaikan ya. Berarti 80 dibagi 2 itu 40 akar 2. Oke, 40 akar 2 ditambah 20 akar 2 sama dengan, karena bisa dijumlahkan, berarti 40 ditambah 20, 60 akar 2. Oke, itu gaya minimum yang diperlukan. Selanjutnya, penerapan Newton yang keempat adalah gerak benda yang dihubungkan dengan katrol. Nah, di sini ada benda yang dihubungkan dengan katrol. Ini benda A, masanya 30 kg. Oke, di sini benda B, masanya 10 kg, dihubungkan dengan katrol seperti gambar tersebut. Nah, awalnya benda B ini ditahan ya, sehingga tidak bergerak, kemudian dilepas tahanannya sehingga otomatis bergerak ke bawah gitu. Berarti percepatannya seperti itu ya. Itu percepatannya ke kanan berarti ya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berapa percepatan benda tersebut gitu. Nah, di sini berarti kita tinjau masing-masing benda. Di sini ada benda A dan benda B. Kita tinjau terlebih dahulu benda A. Oke, sigma F sama dengan M dikali A, karena di sini ada percepatan ya. MA dikali, ini MA ya, MA dikali A. Oke, di sini tegangan tali. Nah, di sini tali ya, berarti gaya yang bekerjanya adalah tali untuk di benda A. Karena permukaan bidangnya adalah licin, sehingga tidak ada gaya gesek ya. Jadi kita tidak tuliskan gaya geseknya gitu kalau
bendanya di permukaan kasar, itu berarti ada gaya gesek. Nah, berarti di sini kita langsung bisa tuliskan T sama dengan MA dikali A. Itu. Nah, T sama dengan MA-nya tadi 30 kilo, berarti 30 A. Percepatan ya. Nah, kemudian kita tinjau benda B, gaya yang bekerja pada benda B. Berarti sigma FB sama dengan M dikali A ya, karena ada percepatan. Oke, M dikali A. Berarti berlaku hukum 2 Newton ya. Nah, di sini langsung saja MB kali A ya. Nah, karena untuk di benda B ini ada gaya ke bawah ya, berarti gaya apa? Gaya berat. Nah, itu gaya berat, kemudian di atas itu adalah tegangan tali. Nah, karena bergeraknya ke bawah, berarti gaya berat terlebih dahulu kita tuliskan ya, W berlawanan dengan T. W min T sama dengan MB dikali A. Nah, oke. T-nya kita ganti dengan 30A ya. W min 30A sama dengan MB dikali A. Nah, WB-nya kita ganti MB dikali G min 30A sama dengan, berarti 10 ya, MB-nya kan 10 kilo. 10A. Oke. MB tadi 10 dikali 10 berarti 100 dikurangi 30A sama dengan 10A, atau 100 kita pindah ruas ya, 100 sama dengan, oke, berarti 10A ditambah 30A ya. Oke, 100 sama dengan 40A. Berarti A-nya adalah 2,5 meter per second kuadrat. Seperti itu ya, bisa ya. Selanjutnya, itu benda-benda yang dihubungkan dengan tali. Di sini ada benda A dan benda B dihubungkan dengan tali, kemudian benda B ditarik dengan gaya sebesar F. Benda A di sini memiliki massa 15 kg dan benda B memiliki massa 10 kg, ditarik dengan gaya F sebesar 50 Newton. Oke. Yang ditanyakan di sini adalah berapa percepatannya dan berapa tegangan talinya. Nah, kita tinjau gaya yang bekerja pada masing-masing benda, itu ya. Nah, di sini yang pertama kita tinjau adalah pada benda B. Oke, di benda B ini ada gaya apa saja yang bekerja? Selain F itu ada gaya tali ya. Nah, F ke kanan berarti kita bisa tulis sigma Fx-nya sama dengan F min T, karena berlawanan dengan tegangan talinya. Sama dengan M kali A. MB ya, massa benda B ya. Kemudian kita tinjau gaya yang bekerja pada benda A. Itu Fx sama sigma Fx sama dengan M dikali A. Oke. Di sini hanya tegangan tali yang bekerja pada benda A, berarti T sama dengan MA dikali A. Nah, bisa kita substitusikan ya, T-nya kita ganti dengan MA dikali A. Berarti bisa kita tulis F min T sama dengan MB dikali A. Nah, kita ganti T-nya menjadi MA dikali A, gitu ya. Berarti F min MA dikali A sama dengan MB dikali A. A-nya percepatan ya. Nah, kemudian bisa kita pindah ruaskan, F sama dengan MB kali A ditambah MA kali A. Nah, bisa kita keluarkan ya si A-nya. Berarti F sama dengan A dikali
MB ditambah MA. Nah, karena yang kita cari adalah percepatannya, maka kita pindah ruaskan kembali, berarti A sama dengan F per MB ditambah MA. Nah, itu. Sekarang kita masukkan nilainya. Besar nilainya kita masukkan. Nah, berarti 50 per 15 ditambah 10, 25 sama dengan A-nya 2 meter per second. Sekarang untuk mencari T-nya kita masukkan ke persamaan ini ya. Nah, T sama dengan, karena kita sudah peroleh A-nya, tinggal kita masukkan T sama dengan MA-nya 15 dikali 2. Berarti T-nya sama dengan 30 Newton. Nah, untuk contoh penerapan hukum Newton pada gerak benda yang dihubungkan dengan tali yang lainnya, Ibu kasih contoh yang ini. Nah, di sini ada sebuah benda yang bermasa 5 kg dihubungkan dengan tali. Oke. T1-nya itu membentuk sudut 30 derajat dan T2-nya membentuk sudut 60 derajat. Seperti itu. Nah, tentukan berapa tegangan tali T1 dan T2. Nah, untuk mencari T1 dan T2 ini, kita buatlah diagram gayanya atau uraian gaya tegangan tali tersebut gitu. Nah, kita bisa gambarkan gaya atau tegangan talinya seperti ini. Di sini T1 membentuk 30 derajat dan T2 itu membentuk sudut 60 derajat. Nah, kita proyeksikan masing-masing ke sumbu X dan sumbu Y-nya gitu. Yang pertama kita proyeksikan T1 ke sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X berarti di sini T1 cos theta atau cos 30 derajat ya. Nah, kemudian di sumbu Y-nya itu T1 sin theta atau sin 30 derajat. Kemudian kita proyeksikan T2 ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini berarti T2 cos 60 derajat dan di sumbu Y-nya berarti T2 sin 60 derajat. Nah, kemudian setelah kita buat diagram gayanya, kita bisa menjabarkan gaya-gaya yang terdapat pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, bendanya misal di tengah itu bendanya ya. Nah, berarti ke bawah itu ada gaya berat ya. Nah, ada gaya berat. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita jabarkan sigma Fx dan sigma Fy-nya. Oke, sigma Fx sama dengan 0. Karena tidak ada percepatan ya, berarti berlaku hukum 1 Newton. Nah, sigma Fx. Nah, di sumbu X itu gaya yang bekerja apa saja? Di sini ada T2 cos 60 derajat berlawanan dengan T1 cos 30 derajat. Berarti min T1 cos 30 derajat sama dengan 0. Kemudian bisa kita pindah ruaskan ya. Berarti T2 cos 60 derajat sama dengan T1 cos 30 derajat. Itu. Cos 60 derajat berapa? Setengah ya. Berarti bisa kita tulis T2 kali setengah sama dengan T1 cos 30 setengah akar 3. Berarti dikali setengah akar 3. Oke, berarti T2 sama dengan, bisa kita coret ya.
T2 sama dengan, kita coret dulu setengahnya, biar nggak bingung. Nah, berarti T1 dikali akar 3. Oke, selanjutnya kita dapat persamaan 1 nih. Selanjutnya kita jabarkan gaya yang bekerja pada sumbu Y. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Oke, gaya yang bekerja pada sumbu Y apa saja berarti? Nah, ada T2 sin 60 derajat, kemudian T1 sin 30 derajat. Nah, kemudian berlawanan dengan gaya berat. Berarti kita bisa tulis T sin 30 ditambah T2 sin 60 derajat dikurang ya, karena berlawanan, dikurang W sama dengan 0. Nah, selanjutnya bisa kita pindah ruaskan ya W-nya. Berarti kita tulis lagi T1 sin 30 derajat ditambah T2 sin 60 derajat sama dengan W. Oke, kita pindah ruas jadi positif ya, W. Oke, T1 sin 30 derajat setengah ditambah T2 sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya. Oke, setengah akar 3 sama dengan W. Oke. Kemudian T2-nya kita substitusi dari T2 sama dengan T1 akar 3. Oke, jadi kita tulis T1 dikali setengah ditambah T2-nya kita ganti T1 akar 3 setengah akar 3 sama dengan W. Oke, T1 dikali setengah ditambah akar 3 dikali akar 3, 3 ya. Berarti T1 kali 3 per 2. Oke, sama dengan W-nya berarti 5 dikali 10 ya, 50. Karena massa bendanya adalah 5 kg dikali 10, 50. Oke, kita jumlahkan. Berarti setengah T1 ditambah 3 per 2 T1 kita jumlahkan berarti 4 per 2 ya. Jadi 2 T1 sama dengan 50. T1 sama dengan 25 Newton. Gitu ya. Bisa. Nah, kemudian substitusikan. Itu baru kita dapat T1. T2-nya, T1 masukkan 25 akar 3. Sehingga kita dapat T1 dan T2-nya.